Tiga, tiga, dua, satu. Horas. Selamat siang. Selamat Horas. Bukan Selamat Horas. Horas. Oke, jadi kan berhubung saya ini orang Batak, Pak Nana. Jadi pakai horas gitu kan. Walaupun sebenarnya horasnya horas-horas halus gitu. Kalau saya orang Sunda. Oh gitu. Pakainya apa kereba? Oh salah. Sama ya, saya orang Sunda mah sampurasun. Sampurasun. Siap. Kita mau ngobrolin apa nih? James, ketemu lagi nih kita ya, Bang. Ketemu lagi. Jujurnya sih nggak tahu, Pak. Oh, nggak mau ngomongin apa. Ya namanya juga kalau misalkan namanya ngobrol pakai tema itu jadi nggak asik, nggak luas gitu loh. Ngobrol ngalir aja. Tapi gini, sebenarnya ada satu pembahasan yang bukan pembahasan sebenarnya, tema diskusi lah, tema ngobrol. Oke. Dari beberapa pertanyaan yang ada di komennya itu yang kita terakhir itu Pak Nana. Oke. Yang tentang PKWT sama satpam itu. Ya kan, ternyata banyak juga animo teman-teman yang kayaknya teman-teman satu profesi juga tuh, profesi satpam, yang tertarik dengan pembahasan yang Pak Nana sampaikan, satpam itu harus jadi profesi yang mulia. Atau apa kemarin bahasanya itu, level apa satpam itu harus ditinggikan. Oh betul, jadi satpam ini secara profesional dia levelnya itu harus dimuliakan, gitu ya. Kurang lebih begitulah. Gitu, oke. Jadi itu sebetulnya pembahasan PKWT nyerempet ke satpam yang katanya malah satpam ya akhirnya. Tapi mungkin ya mungkin di situ mungkin kritik ya, namanya ngobrol ya. Itu yang maksudnya jadi luas. Akhirnya ketemu satu pembahasan yang menarik yang ditangkap sama teman-teman itu ternyata bagian satpamnya, bukan mengenai PKWT-nya. Betul. Nah jadi kayaknya kali ini kita bahas mengenai satpam aja lah. Boleh. Soalnya kan ya satpam itu ternyata bukan hanya ada di lingkungan perkantoran, bukan hanya di lingkungan pemerintah, tapi ternyata juga di lingkungan perumahan juga ada beberapa perumahan yang pakai tenaga satpam. Betul. Nah, apakah dia punya kategori yang sama dengan satpam yang lain, atau memang ya hanya sebutannya doang satpam, pekerjaan doang satpam, tapi ternyata dia bukan satpam gitu. Penjaga. Gitu. Ya. Tapi by the way, kan kemarin ngomong-ngomong dengan kita, saya sudah ikut yang namanya pelatihan satpam. Pelatihan satpam betul. Pelatihan satpam apa itu? Kualifikasinya garda utama. Itu garda utama itu kalau dilihat kualifikasinya level keberapa? Jadi ada 3 tingkatan untuk pendidikan satpam sebagai bekal sebetulnya untuk dia bisa menguasai pekerjaannya. Oke. Yang pertama ada level garda pratama, itu biasanya untuk anggota yang mau menjadi satpam. Kalau orang mau jadi driver harus punya SIM. Mau jadi satpam harus ikut pendidikan pelatihannya yang namanya garda pratama. Itu Diksar, jadi pendidikan dasarnya itu di garda pratama. Kemudian naik level lagi, biasanya itu untuk level selain anggota ada danru, ada chief, ada supervisor. Nah itu dia biasanya ikut pelatihannya garda madya. Nah, itu secara kewenangannya kurang lebih hampir sama, tapi mungkin lebih kepada perencanaan. Nah kemudian satu lagi level yang di atasnya itu adalah garda utama. Kemarin saya ikut itu garda utama, itu lebih kepada strategik dalam menerapkan sistem manajemen pengamanan atau SMP. SMP, sistem manajemen pengamanan. Ya jadi kalau mau jadi satpam jangan tanggung-tanggung gitu ya. Kalau mau jadi satpam ya ayo jadi satpam itu ya harus betul-betul menjiwai, bukan seperti paradigma zaman dulu nih. Jadi satpam pelarian ketika ngelamar yang lain dan diterima. Akhirnya ngelamar satpam, dan memang dulu juga orang mau pekerjakan satpam juga begitu, udah yang mau aja. Karena memang jarang orang mau jadi satpam. Jadi ketika ada yang mau, udah terima aja, padahal secara kualifikasi, kemampuan, dia cuma jago berantem doang gitu. Cuma berani aja gitu.
berani aja. Sama badan ideal, kelihatan badan ideal, sama kayak gitu-gitu. Nah itu yang sebetulnya sekarang ini akan berubah paradigma yang tadi Bang James sampaikan, bahwa kalau satpam mau profesional kayak gimana sih gitu kan? Yang mau dimuliakan seperti apa gitu. Terus ada perbedaan nggak fungsi satpam di perumahan, terus di perkantoran, terus di apalagi tadi di rumah sakit, hotel, dan sebagainya. Nah ini kita udah mulai mengobrol ke situ, apa mau yang lain dulu nih gitu? Sebenarnya itu bakal jadi klimaksnya sih nanti. Oh oke. Cuma ya penasaran aja. Karena kan gini, satpam itu ya kalau kita lihat apa definisinya kan satuan pengamanan. Itu artinya yang memang orang yang punya tugas dan fungsi sebagai tenaga pengamanan di satu tempat kan gitu ya. Nah ini kan terkait juga mengenai mereka ini kan karyawan juga. Pekerja juga. Apakah jenjang karirnya ada? Ya. Itu tadi sebetulnya kualifikasi. Kalau satpam itu cuma sekedar yang penting kerja, pelarian, ya jadinya begitu aja. Enggak cuma di satpam sebetulnya. Ada orang yang cuma yang penting kerja aja deh. Masuk jamnya jam masuk, absen, jam makan siang makan, jam pulang. Kalau ditanya sampai rumah tadi ngerjain apa nggak tahu, gitu ya. Ya jangan nanya jenjang karir kalau kayak gitu. Yang ditanya ya udah bekerja aja udah syukur gitu. Nah kalau misalnya mau ada jenjang karir, bukan cuma jenjang karir, nantinya satpam itu punya pangkat, Bang James. Pangkat apa tuh? Pangkat sama kayak polisi. Serius? Tadi kan kita ada 3 level. Yang Gada Pratama, ada Madya, ada Pratama. Oke. Di Gada Pratama sendiri ada 3 pangkatnya. Yang pertama itu pelaksana Madya, terus kemudian ada pelaksana apa gitu. Pokoknya saya lupa itu, karena memang belum ditetapkan. Maksudnya belum rencana ya. Sudah pernah dimasukkan ke dalam Perpol nomor 4 tahun 2020, tapi itu sedang dalam proses perbaikan. Nah, jadi Kabah Hakam Polri sebagai pembina satpam ini sedang merapikan dan menyempurnakan bagaimana satpam itu pengaturan terhadap apa. Sekarang sudah boleh ada sekarang penggunaan seragamnya yang coklat-coklat kayak polisi. Itu pun ada ininya juga, itu ada filosofinya kenapa harus kayak gitu. Ya, jadi nanti teman-teman yang satpam kalau dikasih baju jangan sekedar dipakai doang. Tahu itu pangkatnya apa aja tahu gitu. Pangkatnya tahu gitu. Nah kayak gini nih, ini kan ada punya pin tuh. Oh ini ya. Ini kelihatan. Itu pin apa itu? Nah, ini pin kewenangan sebetulnya ini. Kewenangan terhadap pelaksanaan fungsi satpam. Jadi kalau misalnya nih saya ini mungkin kita tarik historinya dulu ya. Satpam itu dari mana sih? Kok bisa lahir ada satpam? Gitu ya, itu mungkin itu dulu. Terus kok satpam itu bisa punya kewenangan sama kayak polisi? Ya, itu yang mendasarinya apa gitu? Yang membuat kuat untuk melakukan itu apa? Jadi polisi sebagai aparat pemerintahan, ya aparat pemerintah negara yang melaksanakan fungsi ketertiban, pelindungan, penjaga keamanan, mengayomi, siapa lagi tuh? Melayani ya, melayani masyarakat. Itu di Undang-Undang Polisian, Undang-Undang nomor 2 tahun 2012 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 2-nya itu menjelaskan tentang itu, bahwa polisi itu fungsinya itu menjaga keamanan, melindungi, mengayomi, terus kemudian melayani masyarakat. Di pasal 3-nya, nah disitulah satpam disebut. Yang pertama, dalam menjalankan fungsi kepolisian dibantu oleh tiga komponen. Ada polisi khusus, ada PPNS itu atau penyidik pegawai negeri sipil, yang terakhir ada Pam Swakarsa. Jadi si satpam ini masuk ke Pam Swakarsa. Pam Swakarsa itu dibagi 2. Ada yang memang secara profesional, ada yang secara tradisional. Yang tradisional itu kayak siskambling, pecalang di Bali. Nah itu sebetulnya bagian dari Pam Swakarsa, tapi lebih ke sifatnya tradisional dan memang bedanya apa sama polisi? Ya polisi itu kan menjalankan kewenangan ketertiban tadi semuanya lebih kepada negara, menjalankan pemerintah negara. Nah kalau untuk yang satpam itu di lingkungan.
budaya atau adat tersebut ya. Betul. Di lingkungannya mereka sendiri. Kalau satpam di kantor tadi, ya berarti dia menjalankan fungsi kepolisian hanya di lingkungan, hanya di kantor itu aja. Yang di rumah sakit, khusus di rumah sakit. Yang di komplek, khusus yang di komplek aja berarti. Apa yang boleh dilakukan? Boleh semua fungsi kepolisian, tapi terbatas. Yang nggak boleh itu nahan gitu ya. Terus apalagi ya, fungsi kepolisian melakukan penangkapan yang sifatnya bukan tangkap tangan. Oke. Itu nggak boleh. Tapi kalau misalnya kelihatan ada tangkap tangan, indikasi akan melakukan pencurian, dia menggeledah boleh. Memberhentikan orang, memeriksa itu boleh. Nah tadi pertanyaan terkait dengan ini yang saya bilang kewenangan ini apa? Nah berarti saya sudah punya kewenangan untuk menjalankan fungsi kepolisian tadi nih. Jadi menggeledah udah boleh nih ya? Oh boleh. Bang James mau saya geledah apa aja? Nanti satpam itu akan kalau PIN ini mungkin akan banyak yang jual di mana kita bisa beli bebas. Yang nggak bisa dibeli itu pertama adalah terkait dengan ijazah walaupun bisa dipalsukan, kartu anggota walaupun bisa dibuat. Di luar itu semua apa? Jiwa. Nah itu saya sih sebetulnya bukan berangkat dari satpam nih, tapi karena diminta untuk mengelola satpam mau nggak mau saya belajar satpam dan akhirnya saya mencintai satpam nih. Oh satpam itu seperti itu. Oh satpam itu begini. Pantas aja akan dimuliakan karena tugas dan fungsinya polisi itu kan paling berat tugasnya. Iya. Depan, garda terdepan nih, menjaga keamanan, kalau menjaga ketertiban gitu kan. Nah, satpam juga tuh garda terdepan di lingkungannya dia. Kalau ada yang demo, karyawan demo, dia paling depan. Dilempar botol kena duluan tuh. Jadi nangkep maling juga berantem duluan ya. Nangkep maling duluan tuh gitu kan. Malingnya yang lain apa dia yang kena keroboh duluan gitu. Nah, jadi fungsi satpam itu akan dimuliakan karena tapi kan gini Pak, sekarang kan kadang nih fungsi satpam itu ada beberapa kalangan orang yang sudah menggantikan dengan pengamanan secara digital ya. Kita CCTV lah gitu ya. CCTV. Nah, dengan adanya CCTV sebenarnya kerjaan satpam ini menjadi berkurang atau bisa jadi tergantikan atau gimana nih sekarang ini? Nah ini hasil saya kemarin belajar Gadut, ikut Gadut gitu ya, ikut Gadut utama bahwa dalam sistem manajemen pengamanan di SCP itu ada tiga komponen. Yang pertama orang, yang kedua SOP atau prosedur, yang ketiga itu teknologi. Artinya unsur orang nggak akan hilang nih, nggak akan hilang, berkurang mungkin, gitu, berkurang mungkin dengan adanya devices, dengan adanya alat-alat, dengan adanya teknologi. Tapi balik lagi, alat tidak bisa mencegah. Gitu ya. Kayak tadi CCTV nih ya, dia hanya ngeliat doang gitu. Ngeliat doang, mantap. Ada orang mau diindikasikan ada bom nih, gitu, bisa bawa bom. Tetap harus ada orang yang membuktikan. Tetap harus ada orang yang memeriksa, menahan, kemudian melakukan identifikasi. Bahkan ada salah satu sekarang ini ada salah satu hotel di Jakarta yang dia punya ruang khusus. Kalau diindikasikan seperti itu, masuk ke ruangan itu, dicek, screening ya. Screening kalau memang ada bawa bom dan meledak di situ aja ruangannya. Jadi tidak melebar kemana-mana. Terus kemudian ada X-ray juga ternyata perlu orang juga kan. Iya. Harus ngecek nih kadar cairan itu berapa apa segala macam gitu ya. Sampai yang betul-betul dicurigai atau enggak. Nah jadi fungsi orang tetap ada, tetap dibutuhkan. Jadi buat teman-teman satpam jangan khawatir kerja berapa satpam kita tetap bisa eksis. Tapi balik lagi tadi kalau cuma sekedar kerja absen, jam makan, jam pulang, ya sudah akan tergilas oleh teknologi, gitu ya, Bang Jadi. Siap. Jadi maksudnya gini, ya tadi ada pendidikannya, ada 3 level, ada pratama, ada madya, sama ada utama, gitu kan. Nah, sekarang balik ke bahasan yang di awal kita ada mention nih mengenai profesi yang mulia dari si satpam. Gimana caranya ngerubah mindset orang yang awalnya dia adalah sebagai profesi pelarian karena nggak dapat pekerjaan yang lain. Iya. Sekarang dari tim
asosiasi atau dari tim Polri sendiri lah sebagai bapaknya Satpam ini mau meningkatkan profesi Satpam ini menjadi profesi mulia. Itu kan bukan PR yang gampang ya Pak. Satu hal yang mudah ya, bukan? Iya. Gitu. Mindset orang kan Satpam gitu kan hanya modal cukup badan yang tegap, gede, rambut cerak gitu kan, punya kemampuan bela diri gitu. Bela diri yang cukup kan gitu, dan jadilah Satpam itu. Gitu. Nah sekarang gimana merubah mindset? Jangankan orang lah, si profesi Satpamnya sendiri, dia merubah rasa percaya diri dia dari seorang Satpam yang hanya pelarian menjadi profesional. Gimana caranya? Nah, ini sebetulnya yang bisa ngejawab dengan baik harusnya ini kita undang Polri ya. Tapi kan karena ada selesai gadut nih. Undang polisi yang memang sebagai pembina Satpam. Polisi itu sebagai oh iya, bagiannya apa sih Pak yang di polisi yang membina Satpam ini? Ada namanya di Binmas. Ya, jadi khusus pembina masyarakat dalam Satpam. Jadi di Polda masuknya ke Binmas, kalau misalnya di polisi secara besarnya itu kita di bawah asuhannya ke Barakam Polri. Jadi beliau Kabarakamnya itu membuat aturan bagaimana Satpam itu bisa tadi masuk ke dalam tahapan mulia sebagai profesional. Nah tadi merubah paradigma, sekarang sih sudah mulai nih, kan? Ganti baju, iya kan? Oh iya, sekarang bajunya udah kayak polisi juga. Itu salah satu psikologi yang dibangun oleh polisi sebagai pembina Satpam supaya orang atau masyarakat itu melihat ada polisi yang dekat dengan masyarakat. Walaupun sebetulnya itu Satpam. Dulu kita kenal ada yang namanya Banpol. Pernah dengar nggak? Iya, pembantu polisi. Iya. Itu seragamnya sama kayak polisi. Itu tujuannya apa? Tujuannya supaya masyarakat itu merasa bahwa ada polisi yang dekat dengan mereka. Tujuannya biasa preventif. Jangan sampai ada kejahatan, jangan sampai ada tindakan-tindakan yang bisa membuat keamanan jadi terganggu, ketertiban jadi terganggu. Makanya ada itu. Ternyata itu tidak punya pengaruh cukup besar. Sekarang dilihat bahwa apa yang paling dekat dengan masyarakat? Ya tadi, Satpam. Satpam yang dulu dilirik sebelah mata, yang kerjaan ini ketika melamar calon istri, ketemu calon mertua, kerjanya apa? Satpam. Itu calon istri cari yang lain. Cari yang lain aja gitu ya. Itu paradigma dulu. Jadi bahwa sekarang ini Satpam. Mungkin sekarang Bang James bisa melihat di beberapa bisnis jasa pengamanan, BUJP, mereka punya seleksi yang ketat loh untuk jadi seorang Satpam aja. Bukan hanya postur tubuh doang. Bukan cuma postur tubuh, kesamaptaannya mereka, gitu ya. Jadi proses seleksinya itu kencangnya luar biasa. Satu, yang pertama itu. Kedua, syarat utamanya dulu dilihat. Sertifikat tadi. Sertifikat, udah ikut pendidikan belum? Kalau belum, kalau memang punya niat mau jadi Satpam, dididik. Gitu, dididik. Bahkan ada BUJP yang memberikan pendidikan secara internal mereka, tapi tetap kualifikasinya sesuai dengan Polri. Nah itu memang dibentuk seperti itu, sehingga apa? Pemahaman Satpam sama, cara kerjanya sama, SOP yang diterapkan Satpam mau ada di Jakarta, di luar kota, di rumah sakit, di hotel, di perkantoran, itu semua sama, SOP-nya sama. Apa SOP-nya mereka? Yang menjalankan fungsi kepolisian terbatas. Kalau itu sudah terwujud, masyarakat sudah sadar bahwa jadi Satpam itu nggak gampang. Kemudian didukung dengan regulasi dari polisi juga bahwa Satpam itu akan diberikan pangkat, diberikan kesejahteraan dan lain sebagainya. Saya yakin paradigma orang masyarakat akan berbeda, akan berubah. Yang paling penting lagi sekarang adalah apa? Pengguna jasa Satpam tidak bisa seperti zaman dulu juga. Bahwa Satpam ini sebagai profesi, maka mereka akan dibayar sesuai dengan profesi. Nah itu yang nanti menarik ini, bayaran profesi ini. Bayaran profesi. Profesi itu secara regulasi biasanya kan memang keluar dari ketenagakerjaan. Mereka punya undang-undang sendiri yang mengatur tentang profesi itu. Mereka berhak mendapatkan bayaran atas profesinya dan atas keprofesionalan mereka
mereka diberikan tunjangan-tunjangan yang memang bisa mendukung pekerjaan mereka. Dan itu memang betul. Kalau Bang James masuk ke salah satu perusahaan yang memang dia dari perusahaan asing ya, perusahaan asing yang ada di Indonesia yang menggunakan jasa outsourcing tenaga keamanan. Itu luar biasa. Spek yang dia minta bukan spek satpam sekedar jaga gedung, jam segini kontrol, keliling-keliling, ngeliatin gitu ya, berani sendirian di tempat gelap, nggak begitu. Punya kemampuannya apa? Diminta tuh speknya ini. Kalau ada terjadi keadaan darurat, evakuasinya seperti apa? Itu yang membuat akhirnya mereka berani bayar mahal untuk seorang satpam. Jangankan satpam, dulu drivernya SPBU, bukan, perusahaan minyak, Shell, kan masuk Indonesia ya, masuk ke Indonesia, dia minta untuk driver yang bawa mobil tangkinya itu minimal S1. Itu minimal S1. Jalan nggak? Enggak. Kenapa? Paradigma orang supir itu nggak harus S1. Yang penting bisa bawa mobil, punya SIM, beres. Tapi ternyata nggak begitu. Saya punya standar, gitu. Termasuk kita, polisi juga punya standar. Satpam supaya mulia, begini. Harus selalu seperti itu. Nah, kalau sekarang ada satpam yang merasa, nggak usah lah, saya udah begini aja cukup. Ya udah, nanti akan terkikis, gitu. Nggak bisa dimuliakan. Berarti artinya bukan sistemnya yang tidak dimuliakan, orangnya balik lagi. Mau nggak dia dimuliakan? Itu jangan sekedar saya yang penting kerja deh, gitu ya. Nggak apa-apa deh saya jadi satpam, nggak enak aja. Nggak bisa begitu sekarang. Nggak apa-apa deh saya jadi satpam, yang penting kerja. Nggak bisa jadi satpam itu ada seleksinya, gitu. Nggak bisa sekedar nggak apa-apa deh saya yang penting jadi satpam, nggak bisa. Berarti sebenarnya gini, kalau mau jenjang karir di dunia satpam, sebenarnya tergantung dari kitanya sendiri kan, artinya. Kalau kita mau dapat upah sesuai dengan profesi, maka profesi kita harus benar-benar profesi ya. Profesional. Artinya bukan hanya sekedar jadi satpam atau kerjanya satpam, tapi lengkapilah dengan kemampuan yang mumpuni. Kualifikasinya ya. Nah, gimana nunjukin kualifikasi itu sebenarnya Pak? Nah, salah satunya tadi ikut dulu Diksar. Miliki dulu legalitasnya sebagai seorang satpam. Kalau itu sudah ada ketua anggota, ada yang terpasang di dada, kemudian dia punya ijazah yang memang dikeluarkan dari kepolisian, maka itu sudah cukup sebagai modal dasar dia sebagai seorang satpam untuk menjadi seorang satpam. Kalau dia ada plus-plusnya misalnya, ya, dia punya kemampuan terhadap risk assessment misalnya, kemudian dia punya kemampuan lagi terhadap K3 misalkan. K3, terus surveillance gitu, memantauan menggunakan CCTV. Wah, itu berarti dia memang mempersiapkan dirinya untuk jadi profesional gitu. Walaupun profesional satpam gitu ya. Walaupun itu satpam itu sekarang disebut satpam gitu ya. Sebagian orang terutama di BJP itu sudah menganggap sebutan satpam itu luar biasa. Dan saya pun saat ini, saya sebetulnya ini bed yang punyanya Polda ya. Yeah. Tapi ini dipakai oleh satpam. Ya. Ini dipakai oleh satpam. Jadi saya pakai ini bangga juga gitu. Saya nggak takut juga pakai ini dan nggak malu. Karena sudah melewati tahapan pendidikannya. Iya, dan saya sudah paham bahwa mulianya satpam itu ya diawali oleh kita yang saat ini memang menjalani profesi satpam. Ya kita muliakan lagi. Oke. Memuliakan. Pak Ana kan kemarin baru ikut Gadut ya. Nah, Gadut utama ya. Apakah Gadut itu tahapannya harus berurutan nyampe ke Gadut, misalkan pertama dulu Madia baru nyampe ke Gadut, atau memang Gadut ini bisa langsung ikut ke Gadutnya? Jadi ada dua, ada yang lewat karir, yang itu kemudian ada yang lewat langsung karena memang diposisikan. Jadi kalau memang dia lewat karir, pada saat mau ikut garda utama harus menunjukkan garda pertama dan garda medianya. Dia sudah sampai di tahap itu. Nah, kalau sudah sampai ke tahap itu, berarti dia akan gadutnya tuh tidak perlu lagi dilihat sebagai maksudnya ijazahnya apa dulu, pendidikannya apa, formalnya. Itu dia kalau sudah ada garda pertama, garda media bisa ikut garda utama. Kalau yang mau ikut langsung bisa nggak? Bisa.
Siapa aja yang bisa ikut langsung? Yang pertama, dia biasanya pemilik BUJP, direktur, level manager, dia di manajer operasional yang memang kesehariannya itu mengontrol jalannya operasional dari Satpam itu sendiri. Syaratnya ada nggak? Nah, syaratnya ada. Siap. Tadi ada iklan masuk dulu. Iya, benar. Namanya lagi ngobrol, ada yang pengen ikutan ngobrol. Nah, mana satu nih. Tadi saya menarik nih satu statement dari Pak Nono tadi. Profesi satpam itu akan ada bayaran sebagai profesinya, upah sebagai profesinya. Ya. Nah ini kan berarti kan menyambung masalah kesejahteraan dari si satpam. Betul. Sementara sekarang lagi banyak atau orang lagi sibuk mengenai upah minimum. Nah di satpam sendiri gimana nih upahnya si satpam setelah ada banyaknya masukan terhadap dari banyak komponen masyarakat, komponen pemerintahan terhadap satpam ini. Nah upahnya gimana dari si satpam ini? Ya menarik nih. Ini mudah-mudahan ini didengar juga nih buat teman-teman di asosiasi, teman-teman yang ada di dalam asosiasi profesi ya, asosiasi profesinya. Oh di satpam itu kan kalau asosiasi profesi itu ada APSI, itu lebih ke personalnya. APSI itu apa? Asosiasi Profesi Satpam Indonesia. Oh ada ya? Ada, tapi itu untuk orangnya. Maksudnya kalau saya satpam, pasti mau ikut berasosiasi, boleh gitu. Nah, itu wadahnya di APSI. Oh. Ya itu. Kemudian kalau untuk perusahaannya, BUJP-nya Abu Jabi. Nah, jadi ini juga dua-duanya berperan sangat penting. Tadi yang Bang James sampaikan bahwa kalau dinamakan upah, berarti upah itu kan tenaga kerja ya. Nah, kalau satpam ini profesi, berarti biasanya di luar upah nih. Si satpam gitu ya. Jadi dia namanya bayaran ini ya. Kalau misalkan gini, lawyer fee. Lawyer fee ini. Nah ini berarti satpam fee. Security fee. Pakai bahasa Inggris juga gitu. Security fee. Nah jadi, ini saya pernah terlibat nih Bang James di dalam kelompok kerja atau pokja penyusunan susu satpam. Jadi struktur upah dan skala upah. Yang pada saat itu kami juga dibimbing pembuatan itu oleh pakar penyusunan struktur upah. Saya lupa namanya, Pak. Nanti saya coba cari lagi namanya. Beliau adalah Dewan Pengupahan Nasional, anggota Dewan Pengupahan Nasional yang juga saat ini ikut aktif di dalam kementerian dalam penyusunan upah tadi. Nah, terkait dengan satpam, di dalam pokja itu banyak kategori-kategori yang memang dibuat dalam struktur tadi, apa saja yang menjadi dasar perhitungan upah satpam. Yang pertama sudah pasti resiko. Antara satpam yang bekerja di perminyakan, yang bekerja di perkantoran, sama yang bekerja misalnya di RIP gitu ya, lepas pantai. Itu punya resiko yang berbeda-beda. Dan ini tidak bisa disamakan bahwa upahnya samalah UMP semua gitu misalnya. Nah ini nggak bisa seperti itu ternyata. Resiko-resiko itu mengacunya kemana? Mengacunya ke BPJS Ketenagakerjaan juga, di mana ada resiko-resiko yang di situ kalau dia resiko tinggi, iuran BPJS-nya sekian. Dari upah. Betul. Nah itu juga akhirnya mengacu ke sana. Oh berarti untuk menyusun upahnya pun harus ada skala itu. Nah tadi balik lagi. Ada nggak pengaruh kualifikasi profesinya, misalnya tadi Gada Pratama, Gada Madia, terhadap upahnya? Ada juga. Kalau dia sudah sampai level Danru, sudah sampai level Chief, gitu ya, dengan pangkatnya nanti yang sudah diatur oleh kepolisian, itu pun harus menyesuaikan. Kenapa? Karena speknya dia udah spek profesional. Mungkin nantinya nih, nggak tahu juga apakah memang kepolisian akan mengatur kembali, karena dulu satpam yang bertugas di bank pegang pistol. Pegang pistol. Nggak menutup kemungkinan ke depannya satpam sebagai profesional untuk lini-lini tertentu, tugas tertentu diberikan kewenangan untuk pegang senjata. Karena memang dalam pendidikan satpam
akan mengarah ke sana juga. Dia akan dibekali dengan kemampuan menggunakan senjata api atau seperti apa. Nah, jadi sekarang ini kalau misalnya ada pengguna jasa satpam membayar hanya sekedar UMP, ya nanti akan didapat satpam dengan UMP gitu. Kalau satpam yang profesional gimana? Ya tadi ada dokter spesialis, ada dokter umum. Kalau mau dapat yang spesialis, ya otomatis bayarnya lebih mahal. Tidak terlalu signifikan, tapi memang spek yang akan didapat secara manfaat mempekerjakan satpam itu akan dirasakan gitu nantinya. Ya mudah-mudahan ini teman-teman asosiasi Abu Jarfi, kemudian dari APSI, kemudian dari Pokja dulu yang mungkin saya pernah terlibat di dalamnya, yang saat ini juga mungkin masih aktif gitu ya. Ya semoga ini menjadi satu acuan gitu bagi teman-teman semua bahwa ayo kita sama-sama gitu memuliakan profesi satpam ini menjadi terwujud betul-betul. Polisi mengatur regulasinya, kita mengatur dari sisi remunerasi. Gitu. Kalau visi misi dari satpam sendiri itu apa Pak? Secara nasionalnya? Ya pada dasarnya apa yang dilakukan oleh kepolisian itulah satpam. Gitu kan? Visinya polisi itulah visinya satpam. Misinya polisi untuk menjaga ketertiban, menjaga keamanan, mengayomi, melindungi, melayani masyarakat, itu pun menjadi misinya satpam. Kenapa? Di dalam satpam diajarkan juga tentang bagaimana pelayanan prima. Artinya itu juga sama. Jadi polisi dalam menangani masyarakat atau melayani masyarakat, itu kita tahu tuh prosedurnya tuh. Makanya ada polisi yang sabar banget ya polisi ya gitu. Sabar banget ya kayak gitu. Ya, memang itu harus dididik seperti itu. Kita dalam melayani itu harus maksimal mungkin berikan pelayanan prima. Bagaimana orang merasakan manfaat adanya kita. Nah itu satpam. Jadi kalau ditanya visi misinya, yaitu visi misi Polri. Kita kepanjang tangannya Polri. Satpam itu menjalankan fungsi kepolisian terbatas dengan kewenangannya di lingkungan dia masing-masing. Itu sih. Nah, mantap banget lah. Pokoknya satpam jangan merasa sekarang bahwa saya satpam. No, saya satpam, besok saya jadi akan punya visi sebagai orang yang profesional. Satpam yang profesional. Mantap banget. Nah, saat pertanyaan terakhir lah ya. Ya, boleh. Nanti kita sambung-sambung lagi. Satpam itu katanya dibilang bahwa semua tergantung dari diri dia sendiri. Dia mau membawa profesi satpam ini ke arah mana? Ya. Mau stuck di UMP doang atau mau meningkat ke upah yang profesional. Nah sekarang gimana dapatin akses buat teman-teman di luar sana? Iklan lagi. Yang mau sini. Nah, tadi kan maksudnya gini Pak Lama, kualifikasi satpam itu kan ditentukan dari sertifikatnya ya, sertifikat ada Pratama, ada Madya, sama sertifikat pelatihan ya. Betul. Nah sekarang mau tanya informasi aja nih sekalian buat teman-teman yang di luar sana yang juga profesinya satpam atau juga yang mau menjadi profesi satpam. Ya, kira-kira dapat informasi pelatihan itu bisa diakses di mana? Wah, sekarang sih informasi udah mudah sih, gampang didapat, gampang dicari, gampang diikuti, gitu. Kenapa? Karena khususnya di Jakarta ya, saya mungkin agak kurang dapat informasi yang clear untuk yang di luar Jakarta, tapi saya yakin pasti setiap Polda ada untuk melakukan pendidikan khusus satpam gitu, yang kualifikasi Garda Pratama, Garda Madya. Tapi kalau Garda Utama biasanya memang karena itu adalah di bawah naungan Mabes Polri langsung, pelaksanaan biasanya langsung dikelolanya sama Mabes. Jadi bisa jadi hanya di kota-kota besar, misalnya Jakarta, di Jogja, ke Bandung, misalnya atau di Medan atau di mana mungkin seperti itu. Tapi kalau untuk pelaksanaan Pratama Madya, saya rasa sih mungkin ada ya di daerah-daerah itu mungkin lebih banyak. Nah, untuk mendapat informasi gimana? Ya
kalau memang aktif di asosiasi bisa minta informasi ke asosiasi. Atau cari informasi perusahaan yang memang menyediakan tenaga satpam, dalam hal ini BUJP. Biasanya ada beberapa BUJP yang memiliki izin pelatihan dan melaksanakan pelatihan. Gitu. Contohnya saya di BUJP kerjanya, tapi pelatihannya ikut BUJP lain, gitu. Pelatihannya ikut BUJP lain, artinya ada BUJP yang punya izin pelatihan dan kita bisa ikut di situ. Nah, buat teman-teman yang memang berprofesi satpam dan ingin menjadi satpam dan ingin mendapatkan pelatihan kualifikasinya, bisa browsing-browsing di internet, cari pelatihan Gada Pratama. Jadi syaratnya aja sudah ada ya semua ya. Iya, syaratnya. Untuk menjadi Gada Pratama biasanya memang ada syarat-syaratnya, nanti bikin CV, ijazah minimal SMA dan lain sebagainya. Kalau Gada Utama yang langsung ikut ke Gada Utama memang harus S1 tanpa lewat Gada Pratama Muhammadiyah ya. Jadi S1 minimal jabatannya adalah level manajerial, baru bisa ikut langsung ke Gada Muhammadiyah. Gada Utama. Nah, untuk Gada Pratama, saya rasa saat ini kalau di Jakarta hampir setiap bulan saya melihat informasi. Ada ya? Ada. Dan saya kalau lihat status WA teman-teman BUJP nih, sedang pembukaan acara Gada Pratama, pembukaan acara Gada Muhammadiyah. Jadi sangat mudah didapat informasi. Jadi buat teman-teman yang mau berprofesi satpam, rajin-rajin browsing, cari-cari informasi. Kalau memang sudah menetap mantap untuk menjadi seorang satpam, ikuti pelatihannya dan kemudian jadilah profesional. Gitu. Mantap. Oke, berarti satu lagi nih pertanyaan, jadi nggak ada terakhirnya nih, satu lagi pertanyaan terakhir yang akan menjadi berakhir gitu ya. Jadi tadi kan informasi banyak. Nah sekarang mengenai investasi. Investasinya, karena kan gini, orang itu kan mau ikut pelatihan supaya dia dapat kerjaan. Sementara ikut pelatihan itu pasti butuh biaya pendaftaran investasinya. Nah ini kan supaya teman-teman juga bisa punya gambaran karena kalau ikut Gada Pratama itu investasinya berapa lama, ya. Dan yang kedua Gada Muhammadiyah itu berapa juga dan berapa lama. Nah apakah ada BUJP yang memberikan fasilitas, ya udah kalau kamu jadi anggota BUJP di sini, kamu akan dilatih, tapi nanti ada ikatan dinas sekian tahun. Nah itu biasanya metode mana yang paling common dibikin nih sama BUJP nih? Ini pertanyaan terakhir tapi beruntun. Tapi ABCD ini. Ini kayak kalau lagi ujian soal itu yang paling dibenci loh. Soalnya saat A, B, C gitu paling benci. Oke. Nah jadi kalau misalnya berinvestasi, namanya investasi ya. Artinya investasi itu kita mengeluarkan sesuatu untuk kita menerima manfaatnya, tapi tidak dalam jangka waktu pendek. Itu kan investasi. Nah, jadi untuk pelatihan Gada Pratama, Gada Muhammadiyah, kisarannya itu sekitar antara 3,5 sampai dengan 4,5 juta, yang setahu saya ya. Itu di Jakarta. Saya nggak tahu kalau di luar daerah. Buat teman-teman yang ini pun harganya variatif. Yang membedakan biasanya fasilitas. Tapi kalau untuk yang lainnya sih mungkin sama antara harga segitu. Saya juga itu juga melihat dari brosur-brosur teman-teman yang BUJP yang mengadakan pelatihan. Nah berapa lamanya memang itu ada jam ketentuan khusus untuk diikuti oleh para peserta. Ada kurikulumnya. Jadi bukan cuma sekedar ikut pelatihan 212 jam misalnya atau 100 jam gitu sekian hari, terus habis itu yang dilatih disusun sendiri sama si pelatihnya gitu. Enggak, itu udah ada kurikulumnya. Mereka dibekali apa sehingga mereka pada saat selesai pelatihan mereka punya kompetensi sebagai seorang satpam. Nah itu pada saat diaplikasikan di pekerjaannya itu sangat bermanfaat dan memang itu saya rasa tidak hanya satpam, saat ini pun kita semua melakukan sebetulnya. Gitu. Cuma memang bukan satpam aja kitanya gitu. Waktu itu pada saat melakukan, kita melayani nggak? Ya melayani. Kita ikut menjaga ketertiban nggak di lingkungan kita ikut gitu ya. Cuma bedanya kita pekerjaannya bukan satpam. Nah kalau satpam itu kita kasih tahu menjaga ketertiban itu lewat apa, bagaimana gitu ya. Tadi sistem manajemen pengamanan itu sebetulnya lewat apa aja sih gitu.
melihat risiko itu seperti apa. Kalau kita kan melihat risiko itu belum tentu kelihatan ya, karena nggak dilatih. Tapi kalau satpam ikut pelatihan itu akan dibiasakan, mereka akan dibuka, diasah ya, di wawasannya. Begini loh caranya. Oh, ternyata menarik juga ya. Bahkan banyak sekarang ini Bang James, kalau browsing nih, kalau kita browsing, siapa pembicara-pembicara yang profesional untuk masalah sistem pengamanan? Itu banyak ternyata. Kalau kemarin kita nyari nih ya, pembicara tentang sales gitu ya, ada sales warrior misalnya. Kita kenal tuh, misalnya ada siapa gitu ya, itu banyak kita cari. Atau motivator, kita cari banyak. Sekarang pun ada pembicara terkait dengan keilmuan satpam, banyak juga profesionalnya. Itu rata-rata berarti dari Polri juga ya pembicaranya atau? Banyaknya profesional. Profesional, mereka bukan Polri justru. Kalau dari Polri itu lebih kepada sistematis dan proseduralnya, betul. Kalau mereka itu lebih kepada pengembangan tentang risk manajemennya, tentang bagaimana devices-nya. Polisi kan tidak mengatur itu. Tentang bagaimana mengatur upah dengan profesionalitas satpam, dengan tingkat risiko yang seperti apa, itu profesional. Polisi hanya mengatur bagaimana tugas, fungsi, dan satpam itu bisa berjalan seiring sejalan dengan tugas dan fungsi kepolisian. Itu aja sih. Menarik sih. Kalau mau tahu lebih dalam, jadi satpam. Nanti saya seleksi. Ikut pelatihan satpam. Biar tahu bahwa, oh satpam itu pelatihannya aja bisa sampai sekian ratus jam. Iya. Itu nggak dulu sih sempat ngajarnya dong sih Pak. Iya. Sempat ngajar di Ganda Pratama dan Ganda Madia. Iya. Nah, pada saat ngajar itu kan kelihatan bahwa yang kita ajarkan itu diajarkan oleh seorang satpam yang sebetulnya mereka cuma jaga di paradigma awal. Betul. Tapi ternyata mereka itu, maksudnya gini, mungkin Bang James ngajar ilmu ini, apa benar nih ilmu ini cukup apa diperlukan untuk seorang satpam. Ternyata dalam kurikulumnya ada. Benar. Saya juga sempat bertanya waktu itu. Saya diundang ya oleh salah satu BUJP sebagai pengajar di Ganda Pratama dan Ganda Madia. Saya tanya, bahas apa? Ya, hukum ketenagakerjaan. Emang segitu perlunya ya untuk mereka menerima hukum ketenagakerjaan? Oh perlu Bang James, karena di dalam lingkungan pekerjaan mereka itu ya mereka perlu informasi mengenai beberapa hal yang terkait dengan hukum ketenagakerjaan. Contoh katanya kayak ya upahnya, program BPJS-nya yang wajib itu apa, kemudian bagaimana hitung upah lembur dan sebagainya. Oh iya juga sih, dalam pikiran ternyata memang apa yang menurut kita itu nggak penting, ternyata buat mereka itu itu bisa ningkatin value-nya mereka juga. Bahkan di kurikulum polisi ada yang dibilang itu kapitas lekta hukum. Saya juga belajar itu. Diajarkan kepada satpam dengan kualifikasi Gada Pratama, Gada Madia, dan Gada Utama. Buat orang yang mungkin kayak Bang James nih, kan memang dihukum. Dihukum karena apa? Yang memang secara jalur pendidikannya, formilnya mengambil ilmu hukum. Itu kan belajar tentang kapitas lekta. Itu kan menemukan hukum tuh. Nah, jadi kapitas lekta yang ada di satpam itu juga mereka begitu. Mereka diajarkan kayak begitu dengan ilmu kapitas lekta tadi, supaya ketika terjadi sesuatu itu mereka tahu tuh begini loh, enggak harus dengan cara begini, walaupun regulasi mau ngatur gini, ada cara yang ini gitu. Sehingga ya itu luar biasa. Satpam itu secara pendidikannya itu dibekali yang memang kurikulumnya itu menunjukkan ke arah yang profesional tadi ya. Iya, benar. Artinya gini sih, ya buat teman-teman juga sih ya. Jangan hanya mau ikut profesi satpam ini, sertifikat ini hanya menyiapkan fisik, ya kan? Bukan hanya itu aja, tapi ternyata ya kemampuan berpikir kita, analisa kita pun juga dipersiapkan. Karena yang pengalaman saya pribadi lah, saya ngajar di beberapa pelatihan Gada Pratama dan Gada Madia, ternyata ada hukum juga yang diajarkan ke mereka. Bukan hanya sekedar baris berbaris, bukan hanya sekedar bagaimana memeriksa orang yang mencurigai, pengecekan, penggeledahan dan sebagainya, bukan hanya itu rupanya. Tapi banyak hal yang diajarkan di luar dari
kerjaan satpam itu yang dibekalin ke para pelatihan satpam ini. Iya, betul. Jadi kalau di pembahasan kita ngobrol sebelumnya ya, kita ngerekrut satpam itu bukan cuma ngelihat fisik, tapi gimana cara berpikirnya, intelektualitasnya juga dicek ini, diajak ngobrolnya gimana nih, gitu. Nggak cuma sekedar badan gede, begitu ditanya kalau deket Pak Bobi gimana, ya kabur Pak, ya benar kabur gitu. Tapi sebagai profesional ya, dia tahu cara evakuasi, mengevakuasi gitu kan. Karena memang tugasnya melayani masyarakat. Jadi artinya sebenarnya kalau kebakaran, orang lain save dulu, baru dia belakangan. Betul. Tapi yang ada sekarang sih enggak sih. Kabur gitu ya. Siap. Waduh, banyak hal menarik ya Pak Nana. Iya. Siap. Ya, saya mudah-mudahan sih gini, teman-teman yang mau berprofesi satpam, jangan ragu-ragu. Terus jangan merasa bahwa sekarang saya hanya seorang satpam. No. Jangan merasa seperti itu. Satpam saat ini sedang dipikirkan bagaimana untuk bisa lebih mulia dan menjadi profesional. Teman-teman yang mungkin tidak tertangkap dalam informasi, ada asosiasi dan orang-orang yang saat ini memikirkan nasib satpam untuk menjadi lebih baik. Saya pernah terlibat itu di dalamnya, dalam menyusun struktur upah dan skala upah satpam. Dan memang perdebatannya itu luar biasa. Kenapa? Karena kita itu pelaku, kita itu praktisinya. Jadi kayaknya kok dibayar segitu nggak pantas gitu ya. Jadi yang mudah-mudahan ini segera terwujud, teman-teman. Amin. Ngobrol ini jadi ada manfaatnya dan memberikan satu inspirasi buat teman-teman di asosiasi untuk bisa lebih mempercepat lagi gitu ya satpam sebagai profesi yang mulia. Oke, gitu lah. Siap. Thank you Pak Nana sekali lagi udah mau ngobrol nih. Mengenai senang profesi satpam ini. Ya mudah-mudahan teman-teman ini bisa jadi informasi baru bahwa satpam itu bakal dinaikin derajatnya. Ya, betul. Tapi jangan menunggu. Lebih baik menyambut rencana itu dengan ikutlah pelatihan di mana aja supaya diri kita itu dibekali dengan ilmu yang cukup, memperkaya diri. Artinya bukan memperkaya diri dalam hal yang negatif, tapi lebih ke arah mampu ilmu. Oke, teman-teman, thank you banget sekali lagi. Sehat selalu. Amin. Semoga pasca ikut pelatihan garda utama ini bisa membawa dampak positif buat Pak Nana dan juga buat profesi satpam ya. Mudah-mudahan sih. Siap. Teman-teman, kalau misalkan ada komen apapun, ya silakan nanti di komen di kolom komennya. Jangan lupa like dan subscribe. Ini obrolan yang cukup menarik dan ini hasil dari bukan plagiat dari manapun, tapi memang hasil diskusi masing-masing aja. Hasil pemikiran masing-masing. Kita ngobrol-ngobrol aja. Kalau memang ada yang memiliki kemampuan dan pendapat yang mungkin lebih memperkuat apa yang kita bicarakan ini, ya kasih komen ya gitu. Iya, benar. Komen yang bijaksana. Oke, sekali lagi teman-teman, terima kasih. Salam Horas. Terima kasih.